Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Syekh. Orang-orang yang melakukan kebajikan akan dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu petunjuk tentang kebenaran. Tolong dijelaskan Syekh di dalam surat Al-Hajj ayat 23, 24 dan 25. Kalau kita di dunia bisa membelikan emas, gelang atau mutiara atau berlian, maka kalau orang yang beriman di akhirat akan dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong dijelaskan saya. Syukran, jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaitan dengan firman Allah surat Al-Hajj ayat 23 sampai 25. Perhatikan di sini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhannawna fiha min asawara min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir." Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Pemberian Allah kepada orang-orang beriman, ya, Allah janjikan yang lebih baik daripada urusan dunia. Perhatikan ayat selanjutnya. Wahudu ila tayyibi minal qaul wahudu ila siratil hamid. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula pada jalan Allah yang terpuji. Orang yang dicintai Allah, dikasihi Allah, disayangi Allah itu akan diberikan jalan, akan ditunjuki jalan menuju Allah, akan dihindarkan daripada maksiat kepada Allah, dijauhkan daripada tipu daya syaitan, diberikan kemudahan untuk melaksanakan perintah Allah. Karena kita merasakan melaksanakan perintah Allah itu sulit, berat sekali, ya. Sungguh rugi jika seorang hamba berat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perintah Allah ini akan mengajak dia, akan membawa dia kepada kesejahteraan di akhirat. Tidak hanya dunia, akhirat. Sedikit urusan dunia itu, sekecil urusan dunia, ya. Kemudian innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram min ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'al 'akifu fihi wal bad wa may yurid fihi bi ilhadim bi dhulmin nudiqhu min adabin adim. Sungguh orang-orang kafir dan yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa yang saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, saya akan kami rasakan kepada siksa yang pedih. Orang-orang beriman kepada Allah, ingat ya, orang yang beriman kepada Allah, Allah akan menjadi penolongnya. Allah itu waliyul mu'minin, Allah yang akan menjadi penolong orang-orang mukmin, orang-orang beriman kepada Allah. Ingat ini, ya. Setiap perilaku yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, maka Allah akan ganjarkan dengan kebajikan yang besar di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dan orang-orang ini akan Allah jaga dari kesulitan, ya, dari berbagai macam kesalahan demi kesalahan. Allah hapus dosa-dosanya, Allah sucikan mereka terus-menerus. Kenapa? Karena mereka punya upaya ikhtiar, karena mereka punya upaya ikhtiar untuk tadabbur Quran ini. Mereka punya upaya ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka punya ikhtiar untuk menjauhi larangan Allah. Mereka punya ikhtiar untuk tidak mendengarkan bisikan syaitan. Mereka ikhtiar untuk tidak mendengarkan omongan orang-orang yang punya prasangka di luar sana. Enggak. Mereka hanya mendengarkan Allah daripada bacaan Quran yang Al-Fakir dan saudaramu bacakan itu. Firman yang Allah firmankan itu yang telah Al-Fakir bacakan, didengarkan dan dilaksanakan. Di sanalah kebenaran itu akan terungkap. Akan Allah keluarkan seluruhnya. Allah akan masukkan semua dalam hati kita, ya. Nah, ini perlu dipahami, ya. Orang beriman pastinya akan selalu dijaga daripada perilaku buruk, dan akan selalu dijaga untuk tetap di jalan Allah, dan akan dijaga oleh Allah daripada gangguan orang-orang kafir.
atau orang-orang tidak beriman kepada Allah, atau orang-orang yang kufur nikmat, atau orang-orang yang mempunyai rencana-rencana yang buruk. Ya, mau dipahami ya, ini suatu kebenaran yang Allah berikan kepada hamba orang yang beriman, dan itu adalah jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya setelah kita bertawakal kepada Allah. Bertawakal itu akhir, endingnya kita dilaksanakan semua, tinggal kita tunggu hasilnya dengan bertawakal kepada Allah. Maka di sana Allah akan curahkan karunia yang paling besar kepada hamba yang bertawakal hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, Roni. Jadi pahami ya? Ya, intisari dalam Al-Hajj 23, 24 dan 25 itu tadi. Ya, orang yang mengerjakan kebajikan maka dia akan tetap di jalan yang lurus, dia akan dijaga daripada perilaku yang buruk, dia akan diberikan rahmat sehingga tetap di jalan yang lurus, dan dia akan dijaga daripada kejahatan orang-orang yang jahat, para kafir, para munafik, dan orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang yang membelokkan orang-orang beriman ke jalan kesesatan. Ya, mudah-mudahan terjawab. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Syekh. Saya mau bertanya tentang rahmat Allah. Apakah rahmat Allah ini Allah menurunkan dari Allah menurunkan kepada Rasulullah, terus dari Rasulullah turun ke seorang mursyid, lalu sampai kepada kita para santri. Yang saya ingin tanyakan, apakah harus dengan cara itu baru kita ini mendapat semangat, mendapat keyakinan, sehingga di saat seorang mursyid ada baru kita semangat. Tetapi di saat seorang mursyid nggak ada, kita nggak semangat. Apakah Allah itu tidak bisa langsung menurunkan rahmat itu kepada kita langsung, harus melalui itu? Karena yang saya lihat dalam beberapa hari seperti itu. Jadi saya bertanya, mohon pemahamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ati'ullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Perhatikan ya. Kita diminta bertawakal kepada Allah, kita diminta bertakwa kepada Allah agar Allah berikan rahmat. Apakah orang-orang yang dalam bimbingan tersebut saat ditinggal sama yang bimbing terus dia ingkar, dia tidak ada di sini? Ya, apakah itu orang yang bertawakal kepada Allah? Tidak. Itu termasuk keingkaran kecil-kecilan itu. Ya, itu belajar untuk ingkar yang seperti itu. Tidak istiqomah. Istiqomah ini menurunkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat selanjutnya ini jawabannya, bersegeralah mohon ampunan kepada Allah. Karena kita belum betul-betul taat kepada Allah dan Rasul sehingga kita diberi rahmat. Belum, sehingga nomor 2 ayat selanjutnya, fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Itu yang kita lakukan. Sekarang menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya di langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa kita masih? Bertakwa itu dengan sungguh-sungguh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berapa kali apa disampaikan? Bertakwa itu sungguh-sungguh. Ataukah saat muslim tidak ada kamu tidak bertakwa kepada Allah? Nah, kenapa tidak tahan dengan ujiannya? Hanya menunggu sebentar saja. Bagaimana kalau Allah mengambil saya selama-lamanya? Akankah kalian ingkar kepada Allah? Ada kisah Nabi Muhammad SAW saat Nabi wafat. Sayyidina Umar mencabut pedangnya sampai mengatakan, Muhammad mati, saya penggallah batang lehernya. Ada yang berani. Maka Sayyidina Abu Bakar naik ke atas mimbar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai orang-orang beriman, jika engkau menyembah Muhammad, maka Muhammad meninggal. Ya, kau menyembah Allah, Allah itu hidup selama-lamanya. Allah itu hidup terus, tidak meninggal. Akankah seperti itu pola pikir kita saat muslimnya tidak ada? Itu adalah suatu
kecelakaan yang besar. Ya, diminta apa? Ampunan. Mohonlah ampun kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Perhatikan din ya. Segala menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seperti langit dan bumi dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sudahkah kita bertakwa? Loh, kita lari kok dari pertempuran. Kita takut capek kok. Ya kan? Jadi ayat yang pertama tadi, ayat 132 tadi, ya, tidak terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari, din. Ya, wa atiullah wa rasulah la'allakum turhamun. Enggak terwujud. Takwanya itu hanya main-main takwanya gitu loh, din. Maka apa yang harus dilakukan oleh kita? Bertobat kepada Allah. Ini kebenaran, inilah Quran, bukan ngoyo-ngoyoin. Inilah Quranul Karim, inilah kebenaran. Jika kamu seperti ini, berarti disangsikan ketakwaanmu kepada Allah, disangsikan ketakwaanmu, ketaatanmu kepada Nabi Muhammad SAW. Sanksi, ya. Dan disampaikan nih, wa atiullaha wa rasulah la'adakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya agar kamu diberi rahmat. Nah, saya perintahkan kamu datang enggak waktu saya pergi? Kenapa enggak datang? Berarti enggak taat, enggak sami'na wa ata'na, terus dapat rahmat? Enggak. Gitu ya. Ini kebenaran. Oh, dipaksa? Tidak, ini Quran. Saya menjelaskan Quran, bukan untuk memaksa kalian. Saya menjelaskan Quran, kamu ikut boleh, enggak apa-apa. Karena punya konsekuensi sendiri-sendiri antara kalian dengan saya. Bisa dipahami ya? Nah itu, jadi pahami bahwa jika belum bisa kemarin gini, waduh ya Allah saya berdosa ternyata. Taruh itu satu pukulan, satu dera dari Allah. Ya Allah ini dosa ini gitu ya, taruh gitu. Ya belum tentu dosa, tapi saya bilang ini dosa. Artinya apa? Supaya nggak kita merasa semua dapat pahala kita. Wah ini paling penting sudah Ramadan pasti dapat pahala. Enggak kayak gitu. Ya, bisa dipahami ya? Upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, punya aturan, ada ukurannya. Ya. Sehingga apa? Diterimalah amal soleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ukurannya jelas, aturannya enggak jelas, bisa nggak diterima oleh Allah? Bisa nggak diterima. Contoh sholat zuhur 4 rakaat dari 5. Bisa diterima oleh Allah? Ada aturannya, ada ukurannya. Ya. Oh, tak bisa dikit, jangan dihitung-hitung. Loh, kalau nggak dihitung kenapa sholat subuh 2, ya, zuhur 4, asar 4, hitungan semua itu. Untuk apa? Mendisiplinkan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak disiplin, tidak mendapatkan rahmat. Kamu disiplin enggak? Dapat tidak rahmat? Mudah-mudahan didoakan selalu oleh gurunya, betul enggak? Ya, masa sama sekali enggak? Ya. Jangan sampai sama sekali enggak, berarti kita tidak tergolong orang-orang bertakwa. Karena kemarin ya karena capek, karena ini ya maklum ya. Ya Mam ya, ya nggak masalah gitu ya. Betul Mam. Ya ini itu toh. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasul adalah bukti takwa. Ya, dan takwa itu akan menurunkan rahmat. Jika kita tidak bertakwa kepada Allah karena kita tidak istiqomah dengan hitungan yang sudah diatur, diukur, maka kalau orang-orang bertoriko itu sudah bertobat kepada Allah. Contohnya di ayat 133 ini, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Jadi paham ya, Din? Ya, mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan kepada kita, rahmat, bimbingan, kebajikan kepada kita. Kita yakin ya, semua yang terjadi adalah khilafan kita, dan Allah Maha pengampun pada hamba-hambanya. Kalian termasuk orang yang istiqomah. Tapi kita bilang sama kalian tuh, perbaiki istiqomahnya. Jangan karena al-fakir, jangan. Karena Allah, atau karena saya semu, gak dapat apa-apa nanti. Jadi paham ya? Karena Allah sehingga maksimal. Jadi paham ya? Ya, saya hanya mengarahkan kalian, ngajak kalian bisa jalur satu thariqah, ngajak supaya tetap dalam istiqomah itu. Kalian laksanakan itu. Sehingga akan ada berkah dan barokah yang terus menerus kalian terima. Mengikuti saya maksudnya. Apa yang saya lakukan bukan karena saya, tapi karena Allah. Ikutin saya karena Allah. Paham ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari saudari kita di Snack.
yaitu Zaina Raina. Assalamualaikum, mohon maaf lahir dan batin, izin bertanya, bagaimana cara menjaga pandangan mata kita agar kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Cara menjaga pandangan mata, kayaknya ini berkali-kali ditanyakan di snack ini, cara menjaga pandangan mata. Memang pandangan kita ini terkadang-kadang berkhianat ya. Kita sudah bertakwa kepada Allah, katanya kita sudah beriman kepada Allah, kita melaksanakan perintah Allah, tapi ternyata kita melaksanakan satu yang diharamkan oleh Allah. Ya, jadi paham ya. Hal-hal yang dilarang oleh Allah kita lakukan. Hal-hal yang diperintahkan oleh Allah kita tinggalkan. Ini hakikatnya begitu. Ya. Pandangan mata itu gitu. Tapi secara syariat, kalau kita mau lihat, kita memandang yang bukan hak kita, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pandangan yang khianat, bukan mahramnya, itu ya, para laki-laki. Jadi pahami ya. Kalau memandang biasa nggak masalah. Memandang dengan syahwat, dengan punya harapan-harapan yang di luar daripada ketentuan agama ini, maka itu adalah suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba buka firman Allah surat Ghafir, ya, surat Ghafir ayat 19. Untuk mempertegas ini ya. Di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Secara syariat, tadi saya bilang secara syariat ya, gampangnya pandangan kita kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Pandangan mata kita secara syariat, contoh laki-laki mandang wanita bukan mahramnya, itu contoh yang paling gampang. Ya, atau pandangan mata kita kepada orang yang kaya, ya, muncul kedengkian. Jika berkhianat kepada Allah, kita dilarang benci dan dengki karena harta. Kita dengki, kita mengatakan dia dikasih Allah nikmat, saya tidak. Itu juga pandangan khianat. Banyak ini, ya. Kemudian memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian kita laksanakan suatu kemaksiatan. Memandang suatu kemaksiatan itu serasa indah, kita melakukan maksiat, itu juga pandangan khianat. Bisa dipahami ya. Dan itu akan membuat kita jadi orang-orang yang merugi, ya. Banyak hal pandangan khianat itu, ya, nggak pada laki-laki, pada perempuan saja, enggak hanya itu, ya. Kita memandang bukan hak kita, kita memandang tetangga kita yang kaya, kemudian kita dengki hati kita, itu juga khianat. Di dalam dada kedengkian itulah pengkhianatan kita kepada Allah. Kita suruh mensucikan, malah kita mengotorinya dengan dengki. Itu adalah pandangan khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk berbuat kebajikan, atau kita berbuat kemungkaran, karena kita tahu itu mungkar, itu namanya khianat. Itu memandang sesuatu dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Apa namanya? Zaina Rani, ya, mudah-mudahan tercerahkan. Jadi hati-hati ya dengan pandangan khianat ini, luar biasa ya. Karena kita menganggap itu biasa saja, tapi itu ternyata dosanya sangat besar sekali. Kedengkian itu yang utama, memandang orang dengki karena hartanya, karena kedudukan, karena jabatan, ya. Karena kelebihannya Allah berikan kepadanya, kemudian kita khianat, dendam hati kita, ya, kita berkhianat kepada Allah. Berarti kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah mengasihi sesama manusia, tapi kita berkhianat dengan membenci, atau kita menumpahkan darah, naudzubillah, berarti itu khianat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil